Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang saya janjikan ya, saya akan membagikan tutorial plus aplikasinya ya, aplikasi N24 untuk anggota umum di grup umum ya. Nah, ini saya sudah buat sudah ada aplikasinya. Saya akan melakukan peragaan ya, membuat tutorial bagaimana cara menggunakannya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian peragaan, saya ingin dulu mengajak kepada teman-teman yang muslim ya, jika ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu ya. Videonya bisa di pause, nanti ketika udah ditunaikan baru lanjut ya menyimak videonya. Oke, bagi yang sudah menunaikan ibadah sholatnya, oke, kita bisa langsung saja menyimaknya ya. Oke, lanjut. Jadi yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan bahan namanya RHK ya, RHK Pimpus ya. Di sini saya sudah ada contohkan, di sini ada RHK Pimpusnya, kemudian isinya tentunya ada indikatornya, kemudian ada targetnya. Ya. Ya, di sini ada dua, saya kasih contoh ya. Sini yang pertama, RHK pertama itu rencana kegiatan ya, rencana hasil kinerja Pimpus ya. Yang pertama di sini saya sudah ada contoh seperti ini. Terlaksananya peningkatan kapasitas puskesmas. Kemudian indikatornya adalah persentase usia harapan hidup, umpamanya 60 tahun ke atas ya, masih hidup ya, maksudnya seperti itu. Kemudian puskesmas kategori dasar atau madya ini dalam hal penilaian akreditasi ya, akreditasi ya, 1 kali penilaian ya dalam 1 tahun. Kemudian adanya dokter umum ya, 1 tenaga, dokter gigi 1 tenaga. Jadi intinya ceritanya Pimpus ini dalam RHK-nya kepengennya ada dokter umum di puskesmas itu, dokter gigi juga tersedia ya, tetap ada satu umpamanya dalam 1 tahunnya. Kemudian ketersediaan jenis obat 99% ya dari total jenis dan jumlahnya. Kemudian ketersediaan bahan apa ini, MM-nya ini belanja modal. Oke, B-nya belanja modal, P-nya apa ya? Saya kurang tahu. Yang jelas ini adalah belanja modal ya, belanja modal habis pakai maksudnya gitu. Kemudian total ketersediaannya targetnya 99% dari penyediaan ya, contohnya ATK-nya berapa ya, harus tercapai dalam kondisi 95% ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam bidang, kalau seperti yang seperti ini ya, ini masih bisa masih bidang dilayani oleh fungsional kesehatan ya, seperti ini. Kemudian kalau yang seperti ini bisa ditangani oleh bagian apa namanya, di bagian umum ya, TU-nya, untuk melakukan permintaan atau mempertahankan posisi formasi yang ada di puskesmasnya ya. Jadi umpamanya puskesmasnya tetap sudah ada dokter satu, jadi bagaimana dia melakukan perencanaan strategi kondisi dokter umum itu tetap ada satu di situ ya, baik tidak dimutasikan atau kalau memang belum ada berarti mengusulkan ya. Jadi seperti itu. Jadi indikator inilah menjadi hal-hal yang harus dicapai di bagian umumnya. Ini indikatornya. Jadi tidak semua. Jadi indikator ini bisa disebar, dibagi tugasnya kepada siapa yang memang melaksanakannya. Contoh ini ketersediaan obat itu indikatornya bisa nanti dilaksanakan oleh bagian farmasi ya. Ketersediaan BMPH ini juga BMHP kayak kalau nggak salah ya, habis pakai. Saya ini salah ya, BMHP belanja modal habis pakai ya. BMHP itu belanja modal habis pakai. Ini disediakan oleh bagian di tugas di umum ya. Nah, oke, selanjutnya kita ke bagian sini bawah. Sengaja saya bagian atas itu saya tidak apa namanya, saya tidak kasih baris ya, kolom-kolom seperti ini. Kita lewati saja karena itu bagian bagian ini khususnya untuk bagian ini ada kesehatan ya. Tapi yang bagian ini ada khusus bagian umum aja ya. Jadi kita skip dulu. Nah, di sini bagian contoh bawah ini saya fokuskan ke sini ya. Jadi seperti ini ya. Terlaksananya terlaksananya pelayanan upaya kesehatan perorangan. Jadi upaya kesehatan perorangannya indikatornya adalah adanya UCI ya, UCI 93% ya. Jadi umpamanya dari 250 anak-anak bayi ya, bayi 250 bayi itu umpamanya 93%-nya harus tercapai ya, 7%-nya nggak tercapai nggak apa-apa ya, karena targetnya memang 93%. Kemudian posbindu yang umpamanya dari totalnya 7 posbindu paling tidak tercapai 33%.
Ya, jadi seperti itu, berarti ada sekitar 4 yang harus tercapai ya. Dari 7 itu. Oke. Kemudian stop di ABS umpamanya seluruh RT ya harus tercapai ya. Kemudian persentase penemuan ya. Sorry, ini salah ketik. Saya perbaiki dulu. Penemuan dan penanganan TBC BTA ya. Jadi ada penemuan dan penanganan pasien TBC dengan target 93. Jadi umpamanya ada 2 atau 3, jadi harus tertangani semua. Kemudian HKB ya dari per 1000 penduduk ya 1 per 100 kelahiran hidup. Jadi dari 1000 penduduk ya, kemudian ada kelahiran, di mana ada kelahiran 100 kelahiran ya, dalam 1000 penduduk ini hanya ada boleh 1 kematiannya. Jadi 1 per 100 kelahiran hidup. KH itu adalah kelahiran hidup. Kemudian AKI-nya juga begitu, angka kematian ibu dari 1000 persalinan ya. Ini dari 1000 kelahiran hidup, artinya bayi yang hidup hanya boleh ada 1 ibu yang meninggal ya. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian persentase gizi buruk 82% dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ketika sudah ada RHK Pimpus seperti ini berserta indikatornya, nanti ini kita tinggal copy paste ya, kita tinggal pastekan, kita sediakan di bagian sini ya. Kita langsung ke bagian sini ya. Sini. Nanti kita pastekan di sini. Nah, sebelum kita ke situ ya, ke bagian aplikasinya untuk RHK kinerja atasan ya, kita inputkan di sini ya. Contoh seperti ini sudah ada. Saya ingin perkenalkan dulu di sheet bagian DB ya, di sheet bagian DB. Jadi saya kembali ke sini dulu ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan MPH ya, MPH MPH RHK Pimpusnya seperti ini, kurang lebih contoh, ini hanya sekadar contoh. Jadi RHK Pimpusnya teman-teman harus sudah sediakan. Kemudian kita langsung beranjak ke bagian aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi ini sudah ada contoh ya seperti ini. Ini teman-teman bisa menginput ID ya, identitas atasannya, atasan pejabat penilai, kemudian atasan langsungnya di sini teman-teman inputkan di situ. Kemudian selanjutnya di bagian bawah sini ada ID pegawai itu sendiri atau kita ya. Oke, kemudian diinputkan seperti ini. Kemudian di sini, nah ini ada opsi pilihan ya. Selalu baca redaksi sini, bagian sini ini ada gunanya ya. Redaksi yang ada di sini tulisan warna merah ini ada tujuannya. Jadi tolong diperhatikan ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke bagian atas dulu. Nah, di sini ada opsi pilihan ya, seperti yang diarahkan sini opsi pilihan perempuan atau laki-laki umpamanya. Oke, kita umpamanya perempuan, kemudian S1 ya, atau S1 atau D3 ya. Kita contohkan D3 umpamanya seperti ini, D3. Kemudian selanjutnya di bagian sini ini kita input manual ya, ini tulisannya input manual, berarti input manual. Umpamanya kalau dia jurusan keperawatan ya, tulis saja keperawatan. Oke, seperti ini. Kemudian ini otomatis ya, otomatis kalau dipilih sini SD4 maka sini otomatis ya, ini tersikan otomatis. Oke, kembalikan lagi menjadi D3. Oke, ini otomatis berubah jadi D3. Kemudian jenis fungsionalnya sini, fungsionalnya umpamanya perawat ya, perawat nanti entrikan saja di sini. Nah, nanti di sini berubah menjadi otomatis perawat penilai ya. Jadi ini udah di setting otomatis. Jadi apapun jabatannya, fungsional ini bisa pakai guru juga bisa ya, guru olahraga umpamanya ya. Jurusan saya nggak tahu di guru apa, kesenian ya, contoh umpamanya kesenian. Kemudian dia mengajar seni umpamanya seni rupa ya, seperti ini. Oke, fungsional seni rupa saya nggak tahu apa jenis-jenis fungsional guru. Ini hanya sekadar contoh saja ya. Jadi seperti ini ya. Nanti di sini ada seni rupa penyelia ya, jabatannya ya. Di sini langsung otomatis. Nah, ini saya kembalikan ya. Jadi saya contohkan peragakan untuk kebidanan saja ya. Jadi ini saya kembalikan kebidanan, umpamanya jurusannya kebidanan. Kemudian di sini bidan. Oke. Kemudian di sini kita pilih ya, pilih contoh umpamanya pengatur ya, pengatur. Maka nanti
golongannya otomatis ya, golongannya otomatis kalau kita pilih pengatur. Kalau umpamanya kita naikkan menjadi pengatur tingkat 1, golongannya udah berubah menjadi 2D ya. Contohnya seperti itu. Jadi ini udah otomatis ya. Ini ada redaksinya di sini. Ya, ini juga ada ya. Jadi otomatis ya memanggil. Jadi pengatur tingkat 1 golongan 2D dengan jabatan bidang terampil ya. Jadi nggak pusing lagi memikirkan golongannya berapa, jenis fungsional jabatannya apa ya. Jadi udah otomatis seperti ini. Nah, nanti kemudian tinggal input di sini ya, input TMT jabatannya ya. Kapan diangkat sebagai jabatan bidang terampil, nanti TMT-nya di input di sini ya. Selanjutnya, oke, sorry saya lupa di sini juga ada TMT pangkat ya. Biasanya ada dua hal yang berbeda ya. Pengatur tingkat satunya itu ada di tempat lain, TMT pangkatnya sama TMT jabatannya itu berbeda. Kalau memang pun sama ya berarti di sini entrikan sama, tapi di tempat lain itu ada yang berbeda ya. Jadi pangkatnya berbeda, TMT-nya jabatannya juga berbeda TMT-nya. Karena kenapa? Di beberapa tempat itu dilakukan pengangkatan secara pangkat dulu, perpindahan pangkat dulu, baru kemudian perpindahan jabatan. Ada juga di beberapa tempat langsung bersamaan ya, perpindahan pangkat kemudian langsung perpindahan jabatan ya. Oke, jadi nanti isikan saja ya ini sesuai dengan fungsi apa yang terjadi di sana ya, sesuai dengan yang ada di SK-nya. Oke. Selanjutnya saya rasa di bagian bawah ini saya nggak ada masalah ya. Kemudian selanjutnya adalah di sini diisikan ketika ada hasil pak integrasi di tahun yang lalu ya. Hasil pak integrasi di tahun lalu. Kalau hasil pak integrasi tahun lalu ada ya, berarti dia jenisnya pak baru ya, jenisnya pak baru entrikan di sini. Tapi kalau hasil tahun lalu itu tuh tidak ada hasil pak integrasinya, maka pilih pak. Jadi hasil pak lama itu boleh ditaruh di sini ya, boleh taruh di sini. Nanti secara otomatis akan sudah melakukan penghitungan, aplikasinya melakukan penghitungan menyesuaikan dengan hasil nilai pak integrasi ya. Oke, kalau ada nilainya. Nah, contoh umpamanya 2D itu oke, saya coba mana ini hasil perhitungan, saya coba ke 2D dulu, 2D 80-an. Oke. Jadi contoh ya, hasil pak lamanya itu tidak ada nilai integrasinya ya. Contoh masih 2D itu biasanya di sekitar 80-an ya. Berarti saya ambil contoh saja umpamanya 81,534 ya. Contoh ini masih kategori nilai pak lama ya, belum pak integrasi. Kalau pak integrasi bukan sebesar ini nilainya ya. Kemudian ini dikosongin saja ya. Ini dikosongin. Untuk pertama kali bikin itu pilih none dulu. None itu artinya tidak terjadi estafet ya, estafet nilai konversi di tahun 2000 sebelumnya. Jadi umpamanya ini kita bikin di tahun 2023 ya. Oke, ini saya ganti 2023. Oke, seperti ini 2023. Oke, ini kosong, masih kosong ya. Jadi belum terjadi konversi ya tahun lalu, berarti tahun 2022 ya. Kalau kita berbicara di sini tahun 2023 ya, 2003 berarti tahun lalunya itu pikiran kita berarti ini tahun 2022, maka kita pilih none di sini. Kalau kita pilih none berarti ini nilainya kosong kan ya, karena memang nilai tahun 2022 itu nilainya di sini ya. Ya, dan kita isikan di sini dalam bentuk kategori pak lama ya, bukan pak integrasi. Oke. Jadi konversinya belum ada di tahun ini ya, karena kita baru mau buat. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya di bagian bawah ini ada informasi. Ini adalah informasi koefisien yang kita akan peroleh ya. Dalam satu tahun itu cuma 5 kalau dalam kategori baik ya, predikatnya predikat baik. Tapi kalau predikat SKP kita ya, kemampuan organisasi kita berdasarkan hasil SKP-nya berada di 150 berada di kategori sangat baik, maka dia akan mendapatkan sebesar 7,5 dalam satu tahun ya. Oke, jadi ini sudah ada nilai ya, nilai sudah ada rumus di atas, nilai bahwa kita akan mendapatkan 5 angka kredit dalam posisi terampil ya, 5 angka kredit ketika SKP-nya berada kondisi predikat baik. Kalau kemudian ketika kondisi predikat SKP-nya sangat baik, maka dia akan berhak mendapatkan 7,5
dalam 1 tahunnya. Oke, selanjutnya di bagian bawah sini ada apa namanya periode ya. Periode ini tinggal pilih saja ya, tinggal pilih umpamanya mau semester triwulan 1 atau SKP-nya dibuat dalam periode tahunan ya, bisa juga seperti ini. Nah, untuk tanggalnya sendiri ini tanggalnya Januari sampai Desember. Untuk merubah tanggalnya ini nanti di sini ada pilihannya, ini baris tahunan ya, berarti ini baris tahunan, berarti ini ya di sini. Jika umpamanya Januari di tahun 2003 itu dimulai umpamanya kerjanya dimulai tanggal 3, oke langsung saja rubah di sini tanggal 3, nanti otomatis di sini baru menjadi tanggal 3. Kemudian umpamanya Desembernya berakhir di tanggal 31, nanti ini tinggal ketikkan tanggal 31. Nanti otomatis menjadi tanggal 31 di sini. Oke ya. Oke, ini periodenya tadi saya ulangi ya. Pilih saja periode apa yang mau dibuat. Jadi saya sarankan pilih periode tahunan saja ya, biar lebih mudah. Jadi SKP-nya cukup 1 kali saja bikin dalam 1 tahun. Kemudian selanjutnya kita ke bagian kontrol. Kita ke bagian kontrol ya. Di sini saya sudah isikan ya contoh-contoh redaksi seperti ini. Oke, sebelum saya beralih ke contoh ini saya kalau dulu saya tampilkan semua dulu ya. Jadi ini sebetulnya barisnya banyak ya, ini barisnya banyak sampai ke bawah, ini masih ada baris yang kosong, nanti boleh diinputkan redaksinya seperti apa ya, ini masih banyak ke bawah. Oke, jadi redaksinya itu sampai di sini ya untuk yang utama. Yang utama nanti di bagian bawah sini adalah bagian tambahan kalau memang ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah oke, selanjutnya di bagian sini, di bawah sini di sini ya kita menginputkan RHK kita ya, RHK kita yang akan kita intervensi. Jadi contohnya umpamanya terlaksananya pelayanan kesehatan ibu, kemudian terlaksananya pelayanan kesehatan anak, kemudian ini ya terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dan seterusnya. Nah, total RHK-nya yang saya sediakan di sini ya, RHK-nya bukannya saya sediakan ya, yang di aplikasi ini RHK-nya yang saya sediakan itu cuma 6 kali saja ya, 7 RHK saja untuk yang bagian utama ya, tidak bisa menambah RHK lagi ya. Jadi RHK-nya itu cuma bisa maksimal 7 RHK ya, tidak bisa ditambah. Nah, nanti teman-teman ini bisa custom ya, ini bisa di custom. Jadi ini contoh saja untuk bidannya, saya delete, bisa nanti diisikan apa saja. Ini saya kembalikan posisinya seperti ini. Kemudian RHK-nya ini gimana cara kita menentukan RHK ya, RHK terlaksananya pelayanan kesehatan ibu. Jadi cara menentukan RHK-nya kita itu adalah dari sini tadi, dari sini RHK atasan. Jadi cara menentukan RHK-nya kita itu melihat dari sini. Jadi umpamanya terlaksana upaya kesehatan peruangan dengan kriteria umpamanya ada AKB-nya, ada AKI-nya, ada gizi buruknya. Kalau gizi buruk ini kita skip ya, karena kita umpamanya memberikan contoh untuk pelayanan di kebidanan. Jadi ini saya skip ya, ini saya tandain warna kuning. Kita skip. Stunting kebidanan saya rasa masuk stunting ya. Kemudian stop BABS ini BABS itu sanitarian ya, kayak ini sanitarian kita tandain. TBC juga bisa tapi kita kasih kerjaannya untuk perawat saja ya. Posbindu ya masuk ya. UCI juga ya, perawat dan bidan sebetulnya bisa ya, bisa melakukan. Jadi dari RHKP Impus ini ada beberapa indikator yang kita akan kerjakan. Jadi contohnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan mengerjakan indikator UCI, posbindu, kemudian AKB, AKI, dan prevalensi stunting ya. Jadi stunting hanya boleh terjadi 19% dari total penduduk yang ada di wilayah kerja kita. Jadi umpamanya total penduduknya ada 500 aja, 500 orang dengan bayi umpamanya cuman di 20 persalinannya umpamanya ada 20 atau 150, berarti 19%-nya itu nggak boleh terjadi stunting di si ibunya tadi yang akan melahirkan tadi itu ya. Dia tidak boleh melahirkan anak-anak stunting ya, sebanyak 19% dari 150 bumil tadi ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian ketika sudah punya bentuk rumah RHK seperti ini ya, terlaksana. Nah, ini kita pindahin ke sini. Kita pindahin ke aplikasinya. Kita
mencantumkannya di sini ya, mengentrikannya di sini. Jadi ini tadi ya, langsung kita masukkan di sini, ketikkan ya, terlaksananya pelayanan upaya kesehatan perorangan dengan kriteria. Ini bisa ditambahi dengan kriteria ya, kriteria. Jadi ini RHK atasan ya, rencana kinerja atasan yang kita bisa lakukan berdasarkan kriteria-kriterianya. Kemudian ya, sini dengan kriteria ujinya 93%, contoh dari 250 balita ya, kita langsung spesifikan ya. Kemudian posbindu umpamanya dari 30% dari umpamanya berapa nih posbindunya, umpamanya ada 12 ya. Dari 12 posbindu ya. Dari 12 posbindu ya, kita langsung spesifikan, kita lebih pertajam lagi ya, karena ya, di sini kan masih general ya. RHK-nya di sini masih general, indikatornya masih general. Kita tugasnya untuk mempersempit mempersempit hasilnya ya, hasil yang akan kita capai. Jadi kalau kita terlalu luas juga nanti akan banyak posbindu yang akan kita tangani ya, bisa posbindu di tempat lain juga. Jadi ini kita persempit saja. Jadi umpamanya di wilayah kita cuma ada 12 bindu ya, tulis 12 posbindu. Kemudian angka kematian balita 1 per ini kita delete ya. Ini 1 per 100 kelahiran hidup. Jadi hanya boleh ada 1 kematian dari 100 kelahiran hidup. Begitu juga dengan AKI umpamanya 1 per kelahiran hidup ya. Maksudnya persalinannya ya. Kemudian persentase stunting umpamanya kemudian persentase stunting ya, kita ingin menurunkan prevalensi stunting dari umpamanya berapa nih persalinan, contoh umpamanya 150 ya, dari suatu bumil ya. Ya, bumil kan akan menghasilkan bayi dan kita harapkan itu tidak terjadi stunting sama dia sebanyak 95% ya. Terbalik. Jadi hanya boleh terjadi stunting dari 950 ini hanya 19% ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini untuk bagian pertama ya. Ini untuk bagian pertama. RHK yang pertama. Ketika udah seperti itu, kita balik lagi di sini ya. Kita balik ke ruang kontrol dulu, ruang kontrol. Nah, jadi cara menentukan RHK-nya kita itu adalah di sini. Kembali ya. Nah, di sini kita lihat. Kalau saya selalu menyaranin bahwa untuk di fungsional bidan, karena di sini ada AKB, ada AKI, ada ada stunting juga, kemudian ada UCI, ada posbindu. Saya selalu menyarankan bahwa dengan indikator semacam ini, teman-teman untuk membuat RHK-nya itu nggak usah pusing, itu tinggal mengambil judul yang seperti ini, itu di bagian sub unsur ada di Permenpan 36 kalau nggak salah, Permenpan 36 untuk bidan ya, Permenpan 35 untuk perawat. Dari sub unsur dari butir kegiatan fungsionalnya ya. Jadi jangan jadikan ini sebagai RHK-nya. Jadi butir kegiatan itu jangan dijadikan RHK ya. Karena kenapa? Kalau teman-teman menjadikan butir kegiatan ini sebagai RHK, contohnya melakukan pengkajian ibu hamil fisiologis ya, nanti teman-teman tidak akan bisa mengintervensi AKI ini atau tidak bisa mengintervensi UCI ini. Karena kenapa? Teman-teman khusus untuk menangani di bagian ibu hamil fisiologisnya saja. Begitu juga yang patologis ya. Jadi tidak tergambarkan jadi RHK teman-teman kalau memakai ini tidak menggambarkan kemampuan untuk mengintervensi ini tadi RHK Pimpus. Jadi jadi ini kan bahasanya general. Jadi teman-teman harus membuat pola bahasa yang general ya. Untuk lebih memudahkan pola bahasa yang general itu, ambil aja di bagian sub unsur kegiatannya. Ini saya sudah ada contoh seperti ini ya. Di butir kegiatan itu kita jadikan sebagai rencana aksi. Sub unsurnya itu kita jadikan rencana hasil kinerja kita. Nah, ini contohnya sudah ada pengelompokan seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa, saya sudah tandai warna kuning jauh sampai ke bawah seperti ini. Nah, ini ya ada 19. Jadi ini semuanya masuk dalam kategori
kegiatan pelayanan kesehatan ibu ya. Kemudian di bagian bawah tadi sini, di bagian sini ya. Jadi teman-teman nentukan dulu RHK-nya ya. RHK-nya itu taruh di sini ya. RHK-nya taruh di sini dulu. Ya, RHK-nya teman-teman taruh di sini. Taruh di sini dulu, sorry. Saya agak lambat mikirnya, agak loading nih. Taruh di sini. Jadi yang pertama itu pelayanan kesehatan ibu, kemudian pelayanan kesehatan anak ya, reproduksi dan seterusnya ya. Ini saya ambil dari sub-unsurnya. Jadi seperti itu caranya ya. Ketika udah ditaruh di sini, kemudian ini bisa di copy paste, ini di copy ya. Ini kita copy ke atas bagian sini. Ini masih delete dulu ya. Jadi ini kita copy, masukkan di sini seperti ini. Masukkan copy di sini, kemudian butir kegiatannya yang kita mau ambil apa-apa aja agar ini bisa diintervensi ya. Jadi ini agar ini bisa diintervensi. Jadi butir kegiatan apa aja yang bisa diambil, yang bisa dicablok agar ini bisa diintervensi ya. Jadi contohnya seperti ini. Ada pengkajian ibu hamil fisiologis, penyakit penyerta ya. Kemudian ada kala 1, 2 dan 3 ya. Jadi teman-teman tidak akan pusing membuat rencana aksi lagi. Ya, ada ibu nifas ya. Jadi ini ibu nifas kala 1 ini semua, kemudian ada pengkajian ibu nifas patologis dan fisiologis, kemudian ada pelayanan asuhan kebidanan ini ya, ibu nifas patologis, kegawat daratan dan seterusnya, ada KIE-nya ya. Nah, ini nanti dari seluruh kegiatan ini itu pada akhirnya akan bisa menggambarkan bahwa dengan kegiatan itu maka ujinya bisa kita ujinya kita bisa pertahankan ya, kita bisa capai, kemudian AKB-nya kita bisa capai karena kenapa kegiatan-kegiatan ini adalah dilakukan oleh bidan ya. Jadi partus contohnya ya, partusnya ini kala 1-nya ini, kala 1, 2 dan 3 dan 4 ini nih, artinya yang melakukan pertolongan itu adalah bidan ya, tidak dilakukan oleh dukun ya, sehingga diharapkan bahwa AKB-nya itu nggak ada sama sekali ya, bahkan walaupun targetnya 1 ya dalam 100, jadi AKB-nya kematian balitin ini nggak ada ya, karena tadi persalinannya, butir kegiatannya itu dikerjakan memang oleh bidan ya, tidak dilakukan oleh tenaga yang lain ya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi pola pikir SKP-nya itu seperti itu ya. Jadi RHK apa ya yang ada di sini secara general ya bisa mengintervensi ini ya, keberhasilan yang ada di sini ya. Kemudian dipilihlah butir-butir kegiatan seperti ini ya. Butir-butir kegiatan seperti ini. Jangan kebalik ya, kalau kala 1 dijadikan rencana hasil kinerja, maka ini tidak bisa menggambarkan apapun. Dia hanya menggambarkan satu sisi saja. Apa yang bisa digambarkannya kala 1 kalau di AKB-nya nggak ada kan? Berarti memang butir kegiatan itu tidak bisa dijadikan rencana hasil kinerja, tapi di bagian subunsurnya bisa dilakukan karena subunsurnya itu terdiri dari beberapa butir kegiatan seperti ini. Jadi di permempannya itu sudah terjadi pengelompokan ya, sudah terjadi pengelompokan butir-butir kegiatan. Jadi tinggal teman-teman memilih dijadikan itu sebagai butir rencana aksi. Ya, kalau dipadukan semuanya seperti ini, akan bisa menggambarkan hasil kinerja atasan yang akan bisa dicapai seperti ini ya. Jadi kalau dia butir kegiatan itu berdiri sendiri, contohnya tadi saya katakan bahwa kala 1 atau kala 2 yang dijadikan RHK, apa yang bisa diintervensi di sini ya. Kala 1 tidak bisa mengintervensi angka kematian balita karena kenapa? Dia hanya sampai di kala 2, hanya sampai pemeriksaan fundus uteri umpamanya ya. Dia tidak bisa mencegah terjadinya angka kematian balita ya, bayi, dengan hanya melakukan pemeriksaan fundus uteri ya. Jadi harus lengkap ya, harus lengkap 1, 2 dan 3 sampai 4 sampai terjadinya persalinan yang ditangani oleh nakes. Nah, itulah yang menggambarkan bahwa benar-benar
AKB ini bisa terintervensi ya, seperti itu caranya. Jadi pola pikirnya seperti itu. Nah, oke, kembali ke bagian sini ya. Sini. Selanjutnya ketika udah dibuat, saya scroll terus sampai ke bawah ya. Udah scroll terus ke bawah. Jika udah dibuat RHK sepertinya, jadi RHK-nya itu pertama-tama itu ditaruh di sini, di bagian sini, bawah sini. Kemudian isikan butir kegiatan seperti ini ya. Butir kegiatan seperti ini, nanti akan terjadi pengelompokan seperti ini ya. Akan terjadi pengelompokan seperti ini. Jadi kalau umpamanya butir kegiatan Kia ini sudah masuk di ranahnya, sorry, ini masih kuning. Umpamanya ini double ya, oh enggak, umpamanya yang bagian ini sudah masuk ranahnya pelayanan kesehatan anak, ya udah tinggal paste aja ini ke sini ya. Ini kalau umpamanya ini Kia ini masih masuk dalam kategori umpamanya kegiatan anak ya, pelayanan kesehatan anak, maka ini tinggal copy paste saja ya. Ini umpamanya saya contohkan saja, ini masih kosong, jadi ini kok tinggal copy saja ke sini. Jadi bunyi yang ada di sini, redaksi yang ada di sini itu harus sama di bagian yang paling bawah sini tadi ya, harus sama. Harus ini sama ya, harus sama. Dan itu ada berapa butir kegiatan yang masuk di area itu. Jadi ceritanya seperti itu ya. Ini mana tadi? Ini ya. Jadi mana nih? Ya ini. Jadi contoh ya, ini jadi area butir yang mana ya yang masuk ke dalam RHK 1 atau 2 ya, contohnya seperti itu. Pokoknya kalau ini masuk, ternyata butir kegiatan yang ini masuk ke kelompok pelayanan kesehatan ibu, ya udah tinggal copy pastekan di sini ya kalau itu masih masuk. Jadi teman-teman harus pandai memilih butir kegiatan ya berdasarkan kelompok yang ada di Permenpannya, biar nggak pusing memikirkan apa rencana aksinya seperti apa. Ambil itu aja ya, kemudian isikan di sini. Kemudian selanjutnya ini ya, sudah terjadi pengelompokan seperti ini ya. Ada pelayanan kesehatan anak ya. Pelayanan kesehatan ini, anak ini tentunya akan bisa mengintervensi tadi si AKB-nya juga ya. Kemudian ucinya juga bisa terintervensi, stuntingnya juga bisa terintervensi dengan kegiatan pelayanan kesehatan anak. Nah, nanti teman-teman tinggal milih saja ya. Ini saya tadi memilihnya masih random ya. Jadi contoh umpamanya Bumil dengan IMD ya. IMD ini kan imunisasi dini ya, bukan hanya sekadar untuk memberikan nutrisi, tapi juga untuk meningkat daya imunnya ya, meningkatkan daya imunnya. Berarti dia sudah mendapatkan imun alami ya dari ibunya ya. Ini masuk ke dalam kategori sini ya, ucinya ya, bisa mengintervensi itu. Kemudian stunting juga ya, pembunuhan gizinya, karena gizi pertama dari ya yang terdapat dari ASI-nya tadi. Nah, jadi ini bisa mengintervensi ini ya. Jadi seperti itu. Dan seterusnya. Jadi teman-teman tinggal memilih butir kegiatan saja, apa saja yang bisa mengintervensi indikator-indikator ini ya, indikator ini. Nah, jadi seperti itu jalan ceritanya. Seterusnya sampai ke bawah. Jika udah seperti ini, nah bagian baris yang kosong ini teman-teman bisa tinggal nanti tinggal isi, selanjutnya tinggal isi kuantitasnya. Umpamanya ibu hamil dalam 1 tahun ya, secara fisiologis itu ada berapa yang dilayani, umpamanya ada 120 atau 170 atau 150. Nanti tinggal isikan saja di sini, umpamanya 150 dalam 1 tahunnya ya. Enter. Kemudian ini juga pengkajian ibu hamil patologis ya dan penyakit penyerta, umpamanya ada 60 kali atau umpamanya 30 kali saja dalam 1 tahun ya. Jadi ini dalam 1 tahun ya. Nanti tinggal enterkan saja di sini nilai-nilainya ya. Jadi berapa banyak jumlah butir kegiatan ini dalam 1 tahunnya di sini, diisikan di sini ya. Oke, kalau udah nanti tinggal filter aja, tinggal filter seperti ini. Oke, udah. Nanti di bagian bawah ini ya, yang barisnya tadi, yang baris yang banyak tadi itu, yang kosong-kosong itu tadi terhidden secara otomatis ya. Oke, ini kenapa ini? Ini ada, ini saya coba. Oke. Oh, ini ya
ini terjadi seperti ini tidak bisa mendeteksi karena ini kosong ya, ini kosong. Jadi ini harus, jadi umpamanya saya contohkan lagi, saya ini anak saya masukkan di sini, bisa nggak? Bisa, ada isinya, tapi nanti kacau jadinya ya, kacau karena ibu dan anak ini jadi apa namanya dalam satu range yang sama ya. Jadi usahakan kelompoknya itu sama ya. Jadi saya kasihkan warna ini supaya teman-teman bisa tahu pengelompokannya. Oh, ini ternyata ini adalah kelompok pelayanan kesehatan ibu ya, kemudian di bawah ini kelompok pelayanan kesehatan anak. Jadi di aplikasi saya, sistem saya itu seperti itu ya caranya. Nah, selanjutnya kalau udah seperti ini, nanti di bagian bawah terbaca, oh ternyata ada 20 kegiatan, ada 20 rencana aksi yang akan kita buat untuk pelayanan kesehatan ibu. Kemudian untuk pelayanan kesehatan anak itu ada 6. Kemudian ini cuma karena ada 1, maka nanti otomatis di sini langsung terbaca, oh ternyata cuma ada 1 pelayanan kesehatan reproduksi cash pro-nya ya akan diintervensi ya. Jadi ini maknanya 20 kegiatan ya, 20 butir, 20 aksi ya. Ini 6, ini ada 1 ya. Selanjutnya, kali ini adalah persentase, ini akan muncul ketika teman-teman ngisi bulanannya ya. Oke, kalau udah seperti itu, nanti kita di bagian sini, ini saya contohkan ya, ini teman-teman nanti ada opsi pilihan, nanti pilih saja umpamanya nomor 1, pilih seperti ini. Oke. Nah, jadi kelompoknya pelayanan kesehatan ibu tadi ini ada 20 butir ya, 20 butir. Kemudian si pelayanan kesehatan anak itu ada 6 ya. Ini kalau ada seperti ini tinggal gini kan aja ya, auto. Oke, lebar sendiri ya. Oke. Jadi ini kemudian RHK-nya ini udah langsung otomatis tersusun seperti ini ya. Jadi ada 7 ya, ada 7 kalau memang 7-7-nya dilaksanakan. Umpamanya kalau di bagian sini cuma ada 3 ya, kita ngisikan 3 saja nggak apa-apa. Ini yang lainnya nggak diisi juga nggak apa-apa ya. Cuma kalau umpamanya ada 3, ini yang lainnya di bawah nggak diisi nggak apa-apa ya. Nanti di bagian sini akan otomatis zong juga ya, 0 ya, 0 seperti ini nggak apa-apa ya, nggak diisi semua juga nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk pelayanan kesehatan anak, umpamanya butir kita masih mengintervensi yang pertama juga nggak apa-apa ya, seperti ini masih yang sama ya, karena di sini kesehatan anak, di sini ada UCI ya yang kita intervensi. Kemudian ini juga sama. Jadi satu RHK atasan yang akan kita laksanakan itu nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa, nggak semua RHK kita apa namanya kita eksekusi, nggak semuanya. Jadi contohnya tadi ada RHK yang memang yang tidak masuk ya, contohnya ini RHK yang tidak masuk ya, ini ya bagian umum ya untuk melakukan pengadaan ya, ini untuk apoteker ya, ini untuk apoteker. Kemudian ini UKM ini hubungannya dengan kesehatan masyarakat ya. Jadi UKM ini upaya kesehatan masyarakat hubungannya dengan sanitarian ya, bagaimana dia menurunkan UCI dengan bukan sanitarian, sorry, ini bisa untuk Promkes ya, kesehatan masyarakat. Kemudian ini bisa diintervensi oleh Promkes. Posbindu aktif juga bisa diintervensi Promkes dalam hal segi mempromosikan vaksin, mempromosikan manfaat posbindu ya, mempromosikan stop BABS. Nah, ini juga bisa diintervensi oleh sanitarian karena dia ranahnya kesehatan masyarakat. Jadi bekerja sama antara Promkes dan sanitarian, bagaimana yang satu melakukan promosi, yang satu melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap ketertarikan masyarakat dan mengevaluasi jamban-jamban yang ada, fasilitas-fasilitas pemerintah yang ada di situ ya. Oke, ranahnya di situ. Jadi tinggal bagaimana indikator ini tadi dikelola oleh masing-masing fungsionalnya tadi. Oke, kita balik ke sini lagi. Ketika udah seperti ini ini langsung tinggal main filter aja, tinggal filter seperti ini. Kemudian oke, langsung saja kita oke. Nah, ini udah jadi. SKP-nya ini udah jadi seperti ini ya. Oke. Ini belum dipilih tadi ya, bagian sini, bagian
Oh, ini terpilih ternyata, cuma ada 3 ya. Nah, nanti kalau kita print preview hasilnya akan seperti ini ya. Kita print preview hasilnya akan seperti ini. Nih ya, ini. Oke. Udah jadi ya. Jadi bagian SKP-nya nggak perlu mikirin ya, nggak perlu mikirin, udah jadi otomatis. Indikatornya juga sama, udah jadi otomatis. Jadi indikator kita udah otomatis jadi ya. Jadi tingkat kesesuaian jumlah kegiatan pelayanan kesehatan ibu, jumlah yang mana dimaksud yang ini 20 ya. Jadi kalau targetnya 20 berarti 20 harus terselesaikan. Nah, ini ada targetnya 100% ya. Di sini bisa targetnya itu bisa dirubah sini ya. Dari 20% ini apakah memang 100% akan kita laksanakan atau cuma 90%. Ya, enterkan di situ. Nanti otomatis langsung berubah di sini menjadi 90%. Kalau ini 12 bulan ini ya. Ini apa namanya, triggernya di perintahnya di sini, dari sini ya. Kalau kita menargetnya 1 semester ya, maka di sini berubah menjadi 6 bulan saja ya. Tapi saya sarankan bikin SKP 1 tahun saja ya, langsung. Jadi 1 kali aja bikin SKP dalam 1 tahun, nggak usah banyak-banyak. Oke, jadi ini langsung berubah menjadi 12 ya, seterusnya sampai ke bawah. Jadi maknanya seperti itu ya. 6 kegiatan ya, target kita ada 6 kegiatan ya dalam 1 tahun. Jadi teman-teman, keuntungannya butir kegiatan tidak dijadikan sebagai RHK. Pertama, keuntungannya ini juga ya, bukan yang pertama, yang kedua. Keuntungan yang kedua adalah RHK-nya nggak terlalu banyak-banyak ya, nggak banyak, karena sudah terjadi pengelompokan di sini. Ya, yang selain tadi RHK-nya butir kegiatan itu selain tidak masuk di sini. Yang pertama, yang kedua ini adalah RHK-nya nggak banyak-banyak amat ya, nggak banyak-banyak amat. Jadi karena sudah terjadi pengelompokan di sini. Ya. Selain memang butir kegiatan itu sudah dicabut ya, jadi memang nggak bisa dijadikan acuan untuk dijadikan RHK karena butir kegiatan fungsional itu udah dicabut. Jadi kalau mau memaksakan butir kegiatan itu ada di dalam SKP, jadikan dia sebagai rencana aksi saja. Oke, selanjut kita bagian sini ya. Ini udah otomatis rencana aksinya. Nah, ini rencana aksinya udah terjadi seperti ini ya, terjadi pengelompokan seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti tinggal melakukan filter saja, tinggal filter saja. Nolnya kita hilangin centangan, ini kita nolnya hilangin centangannya, NA ini juga kita hilangin centangannya, blanknya masih tetap, kemudian kita oke. Nah, udah jadi seperti ini ya, udah jadi seperti ini. Dan nomornya itu udah otomatis ya, udah otomatis seperti ini, karena di bagian kontrol juga itu udah otomatis ya, udah otomatis seperti ini. Teman-teman kalau mendelete nilai redaksi yang ada di sini, nah oke, ternyata nggak mau yang terbaca di sini mana. Oke, yang ternyata baca di sini ya. Oke, free. Ini saya copy paste. Oke, contoh pemainnya kalau teman-teman mendelete ini otomatis ini 0. Karena di sini 0 ini berubah menjadi 1 lagi kembali. Jadi teman-teman harus memastikan ini ada isinya ya. Kalau memang di sini ada isi uriannya. Nah, ini saya kembalikan ya. Nah, ini langsung berubah menjadi 1 2 3 4. Jadi otomatis langsung berurutan ya ketika di sini udah diisi. Oke, lanjut kita beralih ke sini. Ke sini ya. Kita beralih ke sini. Ini udah otomatis seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau print preview hasilnya akan seperti ini. Jadi ini udah jadi ya untuk rencana aksinya. Jadi rencana aksi ini udah terjadi pengelompokan ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya umpan balik. Nah, ini tinggal main filter saja ya. Main filter saja di sini ya. Tinggal filter aja seperti ini. Nolnya hilangin centangannya, kemudian oke. Nah, seharusnya di sini belum ada nilai ya, belum ada nilai seperti ini. Seharusnya belum ada nilai seperti ini. Tapi teman-teman tinggal main filter aja di sini ya. Tinggal main filter, nolnya hilangin centangannya, kemudian oke. Nah, nilai kembali ke sini, nilai ini bisa muncul ya. Nilai ini bisa muncul ketika memang bulanannya udah diisi ya. Kita langsung ke beralih bulanannya ya. Nah, ini ya bulanan. Ini kita filter lagi di sini karena row-nya terlalu banyak ya. Ini ke bawah biar nggak makan banyak kertas ya. Ini kita filter saja seperti ini, nolnya hilangin centangannya, kemudian kita oke. Oke, seperti ini. Nah, di sini udah ada target bulanan ya, seperti ini. Jadi kita kan udah
ngisikan tadi di ruang kontrol sini dalam satu tahunnya 150 kegiatan ya dalam satu tahun. Nah, kalau kita rata-ratakan dalam satu bulan, di sini aplikasinya udah di bulan 1 udah ini ya, udah memberikan ancang-ancang pemberitaan bahwa dalam satu bulannya itu cuma 12 ya, 12 kali dalam satu bulan ya. Jadi teman-teman tinggal entry kan di sini sejumlah angka di tanggal berapa ada kegiatan fisiologis. Contohnya di sini ya, ada di sini ada 3, di sini ada 1 ya. Di tanggal lainnya nggak ada kegiatan ya, seterusnya. Totalnya jumlahnya perkiraannya 12 atau 13 ya. Nah, di sini sudah tercapainya 5 ya, 5 kegiatan dalam satu bulannya. Ya, kalau mau dikurangi tinggal delete aja seperti ini. Nanti otomatis di sini menjadi 14 ya, dan seterusnya. Ya, kemudian isi seterusnya ya berdasarkan targetnya. Ini ada targetnya 6 ya. Sini targetnya 6, ini masih kosong. Jadi tinggal isikan umpamanya di sini ada kegiatan ya. Ada kegiatan 1 ya. Di sini ada kegiatan 1 lagi. Ada 1 lagi. Sini ada 1 lagi, sini umpamanya ada 1 lagi. Nah, ini udah 5 ya, udah 5. Sini targetnya 6. Berarti ini masih kurang ya. Kita taruh lagi dari sini 1. Oke, udah 6 ya. Sini udah 6, ini juga udah 6. Jadi udah sama ya, udah sama. Artinya kegiatan kita itu imbang ya. Apa yang ditargetkan dalam satu bulan itu tercapai ya. Nah, jadi supaya target dalam satu tahunnya nggak lepas ya. Oke, seperti itu. Jadi isikan semua sampai ke bawah ya. Ini ada yang tidak terisi sama ada yang terisi. Nanti tanggalnya untuk tanggal tidak kerja ya, hari libur umpamanya, ini tinggal teman-teman blok seperti ini, blok aja, blok secara mandiri, kemudian tandain umpamanya mau warna ini seperti ini ya, seperti ini abu-abu. Nah, tinggal tandai bahwa ini kita lagi libur di tanggal situ umpamanya, kemudian di tanggal 6 juga libur umpamanya di tanggal 6 itu kita libur di sini. Nah, tinggal tandain seperti itu ya. Seterusnya lakukan hal yang sama, entrykan sejumlah angka di sini di bagian bulanannya. Sebelumnya kita filter dulu ya. Kita filter dulu seperti ini biar barisnya terhidden. Nah, kalau umpamanya pengen memunculkan lagi barisnya, tinggal select all lagi. Ya, barisnya akan muncul seperti ini ya. Kalau mau menghidden lagi barisnya, tinggal seperti ini ya. Nolnya hilangin centangannya, kemudian akan seperti ini penampilannya ya. Isikan semuanya data-datanya sampai di akhir bulan. Nanti di akhir bulan di bagian saya batuk, di bagian sini, di bawah sini ada informasi ya, ada informasi 20 kegiatan ya, yang untuk pelayanan kesehatan ibu, kelompok pelayanan kesehatan ibunya itu ada 121% yang sudah terisikan nilai-nilainya di atas tadi. Kemudian ini cuma dari 6 cuma ada 32% yang yang terisikan nilainya ini 100% ya. Jadi teman-teman harus ke sini memperhatikan ya. Jadi ini harus betul-betul memang diisi ya, diisi. Kalau nggak diisi nanti di bagian bawah akan ada informasi seperti ini ya. Jadi ini tombol kontrol juga sebetulnya, kontrol bahwa entry yang teman-teman itu tidak cukup ya, belum mencapai target. Kalau dia 100% atau 99 berarti dia sudah mencapai target ya. Kalau ini di bawah target. Oke. Kemudian di bagian bawah sini ya, di bagian bawah kita ke bagian atas, ini rekapan ya, ini rekapan. Kemudian ini tinggal filter saja juga, tugasnya memfilter saja, kemudian oke, seperti ini. Nah, jadi di bagian rekapan ini juga ini ya kelihatan ya, ini yang sudah terisi, ada yang belum ya, seperti ini ada yang belum. Nah, ini 0% ya. Di sini juga ada informasi ya, targetnya rata-rata 12% dalam satu bulan ya ini. Kemudian target totalnya 158, ini target totalnya 150 udah tercapai ya, ini udah tercapai. Ini total targetnya 60, ini total targetnya 30, melebihi target ya, makanya sini 200%. Oke, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Jadi sini ada informasi perbandingan data yang sudah diisikan dan yang belum. Oke, kita kembali ke bagian umpan balik. Makanya di sini akan menghitung secara otomatis ya di bagian umpan balik berdasarkan data-data yang sudah kita entrykan tadi. Nah, ini ya, ada yang memang persentasenya tadi melebihi, ada yang kurang, maka
akan seperti ini nilai umpan baliknya ya, akan otomatis menghitung sendiri. Selanjutnya di bagian evaluasi kinerja juga hal yang sama, kita tinggal melakukan filter ulang saja di sini, filter ulang seperti ini ya. Nanti tampilannya akan seperti dengan ada yang ada di umpan balik. Bedanya di sini ada grafik ya, ada grafik. Kalau di umpan balik itu nggak ada grafik, kalau evaluasi ada grafik ya, seperti ini nih. Kita next back. Oke, jadi tampilannya seperti ini, udah otomatis ya, tinggal filter saja. Nah ini untuk penilaian secara kinerja ya, kinerja, belum secara perilaku. Ini menggambarkan hanya kinerjanya saja, perilaku, belum ke bagian perilaku. Dan untuk bagian perilaku ya, di sini penilaiannya ada di sini ya. Jadi umpamanya teman-teman meminta nilai ke atasan nih, orientasi pelayanannya ya, untuk poin pertama umpamanya berapa nih ya, umpamanya poinnya bukan poin ya, predikatnya apa. Jadi di sini ada nilai perilaku triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, ada pengelompokan ya, 4, semester dan semester 2 dan tahunan. Karena kita di bagian sheet DB-nya tadi kita memilih yang tahunan ya, yang tahunan di sini, maka di bagian sini penilaian perilaku ini kita di sini menilainya ya. Umpamanya di bagian pertama atasan menilainya umpamanya sangat baik ya, sangat baik. Kita pilih di sini sangat baik. Kemudian di sini umpamanya dipilihnya atasan ngasih nilai baik, kemudian di sini si atasan ngasih nilai sangat baik lagi. Oke. Maka kita pilih sangat baik. Umpamanya di bawah seterusnya atasan menilai hanya baik-baik saja. Nah, nanti otomatis di sini akan terjadi eksekusi predikat seperti ini ya. Eksekusi predikat ini udah berdasarkan rumus ya, dan udah berdasarkan Permenpan 6 ya. Jadi ini udah ada rumusnya, dan ini udah dikelompokkan berdasarkan Permenpan 6-nya. Jadi nggak usah khawatir ya dengan sistem predikat yang ada sini penilaiannya. Kemudian selanjutnya dari sini nanti di bagian baik di umpan balik maupun di evaluasi evaluasi kinerja itu sama ya, sama. Nah ini ya, jadi ini ya orientasi pelayanannya, kalimat yang ada di sini dalam kategori sangat baik. Ini dalam kategori, ini kalimatnya dalam kategori baik, kemudian ini dalam kategori sangat baik. Jadi kriteria yang ada di sini kalau di aplikasi saya langsung memberikan redaksi dalam kategori sangat baik, baik, dan seterusnya ya, seperti itu. Nah ini nanti di bagian dokumen evaluasi langsung hasilnya seperti ini ya, ini udah otomatis juga. Oke, seperti ini. Selanjutnya seperti ini. Kemudian angka kredit konversinya udah otomatis juga, jadi nggak perlu mikirkan bagaimana menghitungnya. Sistem coefficientnya, perhitungannya udah langsung otomatis. Bagian angka kredit akumulasinya juga sama ya ini. Kemudian di PAK-nya juga ya, di PAK-nya juga otomatis langsung menghitung. Nah ini tadi angka kredit lamanya ya langsung dikonversikan, diintegrasikan menjadi angka kredit PAK baru ya, seperti ini. Yang tadinya 80 udah berubah menjadi total nilainya cuma 21,534 ya. Kemudian di sini otomatis terisi ya, ini otomatis terisi, angka kredit dasarnya diberikan 20. Kemudian hasil JF lamanya ini karena ini JF lama, angka kredit JF lama maksudnya angka kredit tahun 2022 ya, karena tahun 2023 itu belum ada angka kredit lama ya, angka kredit konversi lama tahun 2023 belum ada ya, karena kita baru bikin di tahun 2023. Ini kan ceritanya kita bikin untuk di tahun 2023, berarti angka kredit konversinya masih dalam kategori angka kredit konversi baru ya. Oke. Total nilainya itu sebesar 26,534 ya. Jadi ini ditambahkan dengan koefisiennya tadi, hasil predikat SKP-nya, karena dia berada di kategori baik, hasilnya menjadi nilainya cuma 5 ya. Jadi ini ditambahkan ini, totalnya 26. Oke, pokoknya di tahun berikutnya lagi kita bikin SKP di tahun berikutnya. Ini untuk di tahun berikutnya ini kita tinggal copy saja. Kita copy.
ke sini ya. Bukan kita copy ya, jangan di copy, kita pastekan. Ini saya pastekan di sini dulu. Pastekan value saja ya. Kalau saya copy nanti rumusnya ikut tercopy. Jadi ini rumusnya tidak tercopy ya. Jadi ini saya cut aja. Jadi nilai yang tadi yang ada di sini kita pastekan di sini ya, di sini. Kita pastekan di sini. Oke, pastekan ini. Ini otomatis berubah ya. Ini di delete. Kemudian ini kita rubah menjadi 2024 ya. Ceritanya kita mau bikin 2024. Oke, nilai selanjutnya. Nah, ini ya. Ini 2024. Nah, ini bukan lagi none, tapi kita pilih estafet karena kita mengestafetkan dari tahun 2023 ya. Jadi ini kita pilih estafet. Nah, ini anggaplah umpamanya ID atasannya dan kita udah selesai dibuat, kemudian SKP-nya totalnya udah kita selesai kerjakan semua, SKP kuantitatifnya, lampiran, rencana aksi, umpan balik, dan seterusnya sampai di bulanan udah kita buat. Kita langsung periksa di bagian paknya. Nah, nanti di sini angka kredit dasarnya udah terisi ya, ada sendiri nilainya. Kemudian angka kredit konversi yang lama baru muncul karena kan ini yang kita buat tahun 2024 ya, ini baru muncul. Nah, kemudian ditambah angka kredit konversi baru ya tahun 2024. Umpamanya ini kalau sudah berakhir di Desember ya. Cuma ini karena kita belum berakhir di Desember ya. Ini hanya peragaan saja. Umpamanya kalau kita berada di Desember atau di Januari 2025, maka ini udah langsung masuk di angka kredit konversi lama karena 2024 itu 2023 itu kita masuk kategorikan sebagai angka kredit lama, konversi lama ya. Yang 2024 di Desember atau di Januari 2025 ini masuk ke dalam kategori angka kredit baru. Nah, totalnya langsung seperti ini ya, nilainya seperti ini. Nah, nanti di bagian bawah sini ada informasi bahwa dengan angka kredit seperti ini tidak dapat dipertimbangkan untuk naik lebih tinggi menjadi bidan mahir pangkat golongan ruang penata muda 3A ya. Ini udah otomatis tersetting. Oke. Mungkin itu saja ya teman-teman pergaan mengenai aplikasi N24 untuk JF yang ada di grup umum. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat. Jadi aplikasi ini bisa dipakai untuk semua fungsional ya, baik di kesehatan maupun di guru atau JF perencanaan atau JF pengadaan barang dan jasa dan lain-lainnya. Jadi ini bisa dipakai untuk semua fungsional. Oke. Mungkin itu saja penjelasan saya. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.